Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Salam saudara, salam sejahtera, episode 198. Pertanyaan pertama 0878 7876 seterusnya dari 37 tahun di Cikarang pria. Salam Pak Era, salam kenal, saya adalah salah satu pecinta suara kebenaran. Saya bersyukur kepada Tuhan karena bisa mendengar pengajaran Injil yang murni dari Bapak dan tim. Saya mengikuti pengajaran Bapak mengenai tema besar setan. Bapak menjelaskan bahwa oknum setan ini bersifat fisik yang kemungkinan menyerupai manusia. Kalimat menyerupai manusia dalam arti fisik ya, tapi apakah dia memiliki komponen seperti manusia itu yang harus kita gumuli ya. Pertanyaan saya, jika setan adalah fisik adanya, apakah setan juga mengalami kematian fisik? Sama seperti manusia mengalami kematian fisik setelah jatuh dalam dosa. Jika iblis mengalami kematian fisik, apakah artinya saat ini setan adalah oknum roh dan bukan fisik? Apakah setan juga memiliki keberadaan abadi? Manusia itu punya fisik, tapi mati bukanlah membuat manusia kehilangan kesadaran loh. Tetap eksis. Nah, apakah setelah setan setelah memberontak jadi roh, dari tidak fisik lagi? Ini juga sebenarnya menjadi pertanyaan ya, yang tidak bisa kita jawab dengan mudah. Tetapi dengan tatahannya terbuat dari emas dan seterusnya, dan itu menunjukkan keadaan fisik. Ya. Karena surga itu juga fisik. Dan menurut saya makhluk surgawi juga fisik. Seperti yang bergelut dengan Yakub yang dikenal sebagai Elohim itu fisik. Yang makan minum dengan Abraham yang merepresentasi Elohim, Yahweh maksudnya, itu juga fisik. Oh gitu. Oke. Kalau roh atau pneuma, aku bukan hantu, aku bukan roh, pneuma. Ketika Yesus bangkit, itu fisik. Dan Yesus makan minum karena fisik. Dan di surga juga fisik karena Yesus berkata, ia akan makan minum bersama dengan kita. Dan jika setan diciptakan dalam keadaan sudah selesai, artinya tidak mengalami progresivitas dan sudah permanen secara moral ya. Apa keberadaan Yesus sebelum menjadi manusia juga demikian Pak? Sudah permanen, tapi saat menjadi manusia Alkitab menjelaskan bahwa Yesus belajar sampai mencapai kesempurnaan sehingga Yesus menjadi corpus delicti untuk menjadi pokok keselamatan bagi manusia. Terima kasih atas penjelasannya. Saudara Agus Prayitno ini cerdas dan saya senang bertemu dengan orang-orang seperti ini. Saya senang Anda. Apakah Yesus juga berkeadaan seperti itu? Tidak jelas. Mengenai keadaan Yesus sebelum berinkarnasi, apakah seperti Lucifer, setan yang permanen tapi tentu dalam arti kudus, tidak jelas di Alkitab. Jadi kalau keadaan Yesus sebelum berinkarnasi tidak jelas bagaimana keberadaannya. Saya ingin melanjutkan studi S2 saya di SEkumene, tapi saat ini belum ada biaya dan kesempatan. Semoga Tuhan buka jalan suatu saat nanti. Dan jika setan itu diciptakan dalam keadaan sudah selesai, artinya mengalami progresivitas. Oke, udah ya. Mohon maaf sebelumnya ya Pak, jika ada sesuatu yang kurang berkenan, salam saya selalu. Semoga Pak Eras tim selalu diberikan kesehatan. Oh ya Pak, terakhir ketemu saat retreat guru Pak di SDKI di Sukabumi 2020 kemarin. Saya adalah salah satu panitia. Semoga lain waktu bisa bertemu bersinergi kembali dengan Bapak dan tim. Saya menantikan GSKI di Cikarang. Oke, nanti Anda akan dihubungi oleh staf saya. Anda punya masa depan untuk menjadi
penyambung suara kebenaran, dan saya ajak bergabung untuk menyampaikan kebenaran. Anda akan dihubungi oleh staf saya. Yang mengenai kelanjutan studi, kalimat saya cuma gampang, bisa diatur. Ya. 0812 1914 seterusnya. Ibu usia 50 tahun. Mertua saya berusia 74 tahun dan masih aktif dalam pelayanan dan sering membuat kebaktian di rumah seminggu sekali. Pada suatu kesempatan kumpul keluarga, mertua saya mengatakan bahwa beliau tidak akan mati seperti manusia pada umumnya karena tubuhnya nggak akan menyentuh tanah dan langsung diangkat Tuhan ke surga yang dengan badannya. Saya bertanya sama mertua, wah bisa ya seperti itu, dan kata beliau Tuhan Yesus yang langsung ngomong dan bilang sama beliau. Saya tertegun dan saya bertanya ke suami saya dan kata suami saya, kita diam aja. Bagaimana tanggapan Pak Erastus? Apakah kita bisa mengingatkan kepada mertua saya karena beliau bilang itu langsung Tuhan Yesus yang bicara? Karena saya takut hal tersebut bisa membuat mertua saya jatuh dalam dosa. Kalau hanya itu saya kira tidak membuat dia sesat. Ya, kalau hanya itu. Kenapa? Kalau seandainya Yesus datang sebelum dia meninggal, memang dia tidak akan menyentuh tanah. Jadi kalau seandainya Yesus datang, mertua Anda memang tidak akan menyentuh tanah. Tuhan ubahkan dalam sekejap naik ke surga. Masalahnya, apakah mertua Anda masih hidup waktu Yesus datang? Tapi kalau Yesus datang bulan ini, minggu ini, hari ini, atau tahun depan, mertua Anda belum meninggal, memang mertua Anda tidak akan menyentuh tanah. Jadi hal ini jangan dipersoalkan, jangan ditanyakan, diam saja. Seperti kata suamimu, udah bener banget ya. Cuman begitu, jangan jadikan masalah. Itu bukan masalah besar, ya. Kecuali mertua Anda memang ya hidup dalam dosa. Nah kalau cuma begini sih tidak prinsip sekali. Walaupun agak nyeleneh. Tapi belum tentu nyeleneh juga. Kalau memang dia mendapatkan suara dari Tuhan Yesus dan Tuhan akan datang pada hari di mana dia belum meninggal, dia akan diangkat Tuhan. Ya, oke. 0896 6842 dan seterusnya. RM 34 tahun Bandung. Salam Pak Erastus dan tim. Bagaimana cara melepaskan kutuk dari kuasa jahat supaya tidak berpengaruh lagi terhadap hubungan dengan keluarga, keuangan, bahkan jodoh. Saya selalu berdoa dan sudah saya tengking dalam nama Tuhan Yesus, tapi masalah selalu datang bertubi-tubi. Mohon pencerahannya. Kepada yang bertanya RM ini, kamu itu sering dengar khotbah saya lah. Karena kutuk itu sudah diangkat Tuhan, nggak ada kutuk lagi. Yang ada itu nanti kalau orang terpisah dari Allah baru terkutuk. Keadaan kita yang sulit hari ini jangan dipandang sebagai kutuk. Bahkan seringkali merupakan berkat. Di mana Tuhan mau membuat kita ini menjadi sempurna. Anda tahu pengertian kutuk? Kakrim. Dalam bahasa Ibrani, anatema. Dalam bahasa Yunani. Artinya itu terhukum. Memang perjanjian lama kalau bangsa Israel tidak dengar-dengaran dihukum dengan kemiskinan, kalah perang, gagal panen. Itu kutuk, itu hukuman. Tapi bagi kita di zaman perjanjian baru, kutuk itu hanya ketika orang terpisah dari Allah selama-lamanya. Kalau orang Kristen mendapat keadaan sulit, mengalami kemiskinan, tertindas, tertekan, itu bukan hukuman. Itu malah berkat di mana seseorang akan disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Amin. Itu maksudnya. Ya, jelas ya. Jelas. Jadi Anda jangan berdoa lagi tengking-tengking itu, tidak perlu. Bekerja rajin supaya tidak miskin. Jujur, jangan suka berantem. Ya, miskin kaya relatif ya. Yang penting tidak jadi beban bagi orang lain. Kerja keras, jangan suka berkelahi, mengalah, jaga pola makan, pola hidup yang baik. Cukup itu. Tuhan pasti berkati. Udah. Oke, 0852 1038 dan seterusnya. Waduh, salam Om Era, saya adik Britani. Waduh, dulu Britani umur 13 ya. Ini adiknya. 10 tahun. Adik dari Britani yang Om jawab di Abam 149. Saya penggemar Truth ID. Saya sering mendengarkan Abam setiap malam bersama papa, mama, dan cece saya. Luar biasa sayang. Namanya Abigail. Aduh, namamu saja udah bagus ya.
Abigail, saya ingin bertanya, saya suka mendengarkan musik seperti lagu Blackpink dan BTS, apakah tidak apa-apa jika saya mendengarkan lagu tersebut? Tapi saya juga sering mendengarkan lagu ciptaan Om Eras. Kalau bisa sih lagu-lagu lain nggak usah didengar. Karena lagu-lagu itu ada spiritnya, ada rohnya. Tapi untuk kamu pasti berat sekali ya. Tapi kalau bisa bagus. Nah kalau kita sudah sering mendengar lagu-lagu dunia yang tidak sesuai Alkitab, nanti kita kecanduan juga. Kalau bisa sebelum kecanduan nggak usah didengar. Nggak usah didengar. Ya, ada lagu-lagu dunia juga yang tidak salah. Itu yang kita dengar. Ada lagu-lagu yang bagus, tapi lagu-lagu yang memang tidak mengandung kebenaran, jangan. Dengar dulu sekali. Wah, nggak melanggar firman, nggak apa-apa. Tanyakan ke mama, tanyakan ke kakak. Ini sesuai firman Tuhan nggak? Kalau enggak ya dengar saja. Lagu dunia tidak selalu duniawi ya. Lagu dunia bisa mengandung nasihat yang baik. Nah saya tidak tahu lagu Blackpink ini yang bagaimana kata-katanya atau BTS ini. Ini lagu-lagu Korea ya. Nah, biasanya sih ya gimana ya orang kalau nggak mengenal kebenaran apakah lagunya sesuai kebenaran. Ya. Jadi harus diketahui isi syair lagu itu. Kalau bisa dihindari, kita nggak denger juga nggak jadi bodoh, ya kan? Saya pernah nonton film kalau orang punya beberapa kepribadian. Jika kepribadian yang pertama adalah membunuh, mencuri tanpa disadari, tapi kepribadian yang lain adalah menolong, menyelamatkan orang. Apakah orang ini masuk neraka atau masuk surga? Ya kalau film tidak bisa menjadi standar sayang. Orang film suka dikarang-karang. Jadi kalau ada orang mencuri, membunuh tapi juga berbuat baik, kebaikannya tidak ada artinya. Orang yang berkepribadian ganda seperti ini tidak sehat dan tidak layak masuk surga. Nanti di surga satu kali dia I love you, lain waktu I hate you. Satu kali berkata aku sayang kamu, di lain berkesempatan dia bunuh orang. Tidak masuk surga orang begini, tidak masuk surga sayang. Orang yang membunuh itu biar baik bagaimana pasti masuk neraka. Kebaikannya tidak ada artinya. Karena saat melakukan kejahatan mereka tidak mengingat dan tidak menyadari bahkan jika mereka memiliki 7 kepribadian. Ini hanya film. Walaupun begitu, Tuhan tidak menciptakan manusia yang tidak sehat jiwanya. Ini orang-orang yang rusak jiwanya sampai 7 kepribadian ini tidak benar. Ya. Di dunia ini kamu akan jarang ketemu orang begini, jarang. Ya, itu film hanya dikarang-karang, tidak bisa menjadi standarnya, nak. Belum tentu ada yang begitu. Tapi memang ada, tapi jarang-jarang. Itu saja yang Om bisa katakan kepada kamu. Terima kasih banyak ya Om Erastus dan Tuhan berkati Om dan keluarga selalu. Selamat berjuang Om. Kamu kok pinter sih ngomongnya. Kalimat-kalimatnya juga gak salah, ini bagus banget. Kadang-kadang lebih baik dari ibu-ibu yang nulis. Ini jelas, kalau ada ibu suka ruwet, complicated, ini kalimatnya bagus. Salam buat cece kamu ya, Britani. Salam juga buat papa mama, kasih tahu Om Era sayang kalian. Nanti kita sama-sama ya di langit baru, bumi baru. Pasti kita akan ketemu. Ya saya akan ingat nama Britani dan nama Abigail. Tuhan kiranya mengingatkan saya, tapi pada waktu itu kamu mungkin sudah jadi gadis ya. Kamu udah jadi gadis yang cantik ya. Ya Om Eras ingin ketemu kamu nanti. Kalau tidak online lagi, kalau kamu datang ke Arta Gading lantai 5, lantai 3, kamu ketemu Om Eras. Bilangin saya Abigail Om. Oke Tuhan berkati, we love you. 0811 1099 dan seterusnya, ibu usia 51 tahun. Salam, selamat pagi Pak Eras. Terima kasih Bapak sudah bersedia menjawab pertanyaan saya di episode-episode sebelumnya. Saya rajin mengikuti Truth ID termasuk episode-episode di Abam. Saya semakin didewasakan dan diingatkan untuk hidup selalu berkenan. Terima kasih Pak Eras. Sudah membukakan kebenaran-kebenaran yang selama ini tidak saya mengerti hal mana mendorong saya untuk merubah hidup saya walau sering sulit karena saya tidak secara konkret mendengar Allah seperti saya mendengar suara atasan saya. Sering saya analogikan seperti itu di mana saya
sudah pandai memahami pola pikir beliau. Tapi harus terus memejamkan indera saya memahami apa yang Allah mau. Tapi masih saja saya sering meleset, terutama dalam hal pengambilan keputusan. Saya lupa doakan dulu sehingga kelabakan sesudahnya. Ini ibu usia 51 tahunnya. Pak, saya ingin bertanya mengenai satu ayat di Matius. Ketika Yesus mengatakan, menerangkan mengenai akhir zaman. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Apakah hal itu sudah terjadi, Pak? Secara senyap karena di zaman ini sudah dihubungkan via internet, atau apakah ada suatu kegerakan besar yang menandakan hal ini terjadi? Sebenarnya hal ini sudah semakin digenapi dengan adanya teknologi komunikasi dan transportasi yang begitu maju. Jadi kedatangan Tuhan jelas sudah semakin dekat. Benar kata Ibu, sudah mulai terhubung dengan internet sehingga apa yang dikatakan firman Tuhan ini sudah digenapi. Makin digenapi, makin dipenuhi. Ya, oke. Tuhan berkati. 0852 9227 dan seterusnya, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, pria. Salam Pak Eras, saya sangat bersyukur karena bertemu dengan Pak Eras lewat YouTube. Saya sangat diberkati atas kebenaran yang selama ini saya cari. Sejak saya kuliah tahun 2004, saya bergumul dengan ayat Alkitab Matius 6 ayat 33. Kehausan dan kelaparan tentang jawabannya baru saya temukan ketika mendengar khotbah Pak Eras di Truth ID. Saya sangat bersyukur karena kasih Tuhan yang luar biasa mempertemukan saya dengan Pak Eras sehingga dapat memahami dengan benar apa arti kekristenan sejati. Pertanyaan saya, apakah saya harus pindah gereja ke Rehoboth atau tetap dengan gereja saya sekarang? Asalkan tetap di atas kebenaran Injil, karena terus terang banyak bertentangan dengan khotbah-khotbah Pak Eras. Terima kasih. Semoga suatu saat kita dapat bertemu baik di dunia maupun di LP3. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Usiamu masih 34. Kalau di gereja itu kamu pengurus dan kamu dibutuhkan, jangan pindah. Kalau kamu di situ jemaat, kamu tanyakan kepada Tuhan apakah pindah. Tetapi kalau kamu jemaat dan memang tidak dibutuhkan, sebaiknya kamu pindah daripada kamu mendengar khotbah yang bertentangan dengan kebenaran yang kamu pahami, membuat kamu jadi stres, membuat kamu juga tidak sejahtera. Tetapi kalau kau pindah ke GSKI juga kamu jangan menuntut GSKI yang digembalakan orang-orang pendeta-pendeta GSKI bertaraf seperti saya. Kadang-kadang mereka juga sedang bertumbuh, jadi harus diterima kekurangan dan kelemahannya. Tetapi adalah baik kalau kamu masih muda ini membuat, usia 34 tahun, membuat House of Truth, kelompok kecil yang belajar Alkitab firman Tuhan. Ya, kalau ada masalah-masalah mengenai misalnya kematian, pemberkatan nikah, jika itu tidak ada pendeta yang mau melayani, tentu saya akan membantu melayani atau minta tolong pendeta yang saya kenal di situ untuk melayani Anda dan kelompok House of Truth itu. Yang penting kita menjadi warga kerajaan surga. Oke? Jika sekali lagi kamu di gereja itu dibutuhkan, kamu jangan meninggalkan gereja itu. Tapi kalau kamu hanya jemaat tidak dibutuhkan, ya kamu masih peluang untuk pindah, tetapi harus mempertanyakannya kepada Tuhan. Oke. Usia 49 tahun, perempuan, single mom, 08996887 dan seterusnya. Salam Pak Erasto, saya cuma mau usul Pak, apakah bisa CD, DVD rekaman khotbah-khotbah lagu Bapak yang sudah ribuan, apa bisa dibikin dalam bentuk USB yang ada wadahnya untuk menyimpan USB dengan aman gitu Pak? Sudah ya? Sudah. Supaya lebih bisa didengar di mana-mana, lebih ringkas, bawahnya disimpan, bisa dibagikan ke banyak orang ya Pak. Oke. Kalau memang dibutuhkan lagi, saya akan ringkas dari tahun-tahun belakangan ini, dan tentu saya dengan senang hati untuk memberi. Saya supaya bisa didengar juga dengan mudah oleh yang sulit membaca, yang matanya sudah bermasalah, yang buat para individu yang tunanetra, yang sakit dan lemah tempat tidur, buat lansia yang banyak waktu di jalan kan harus bekerja.
supaya bisa dengar selama-lama ya lebih lama di jalan. Jangan mahal-mahal juga jualnya ya Pak. Waduh, saya sih nggak akan jual kalau bagi yang nggak mampu. Malah dulu kita bagi gratis kok itu. Malah kita baginya dengan radio lagi. Jadi radio itu bisa menangkap radio, juga bisa menangkap isi di khotbah. Saya sampai import radio dari Cina. Saya nggak tahu masih ada nggak barang-barang itu. Jangan mahal-mahal, malah kita bagi lagi. Sebab saya suka sekali kok kasih khotbah Pak Eras buat orang-orang lain. Cuma keuangan saya terbatas banget Pak. Saat pandemi apalagi sekarang makin sulit ya. Ini jadi teman kerja bagus nih ibu ini ya. Ibu ini. Saya juga kehilangan banyak sekali teman karena saya ke gereja Bapak mencintai pengajaran Bapak. Aduh. Saya dianggap sesat. Banyak teman saya berpendapat ajaran Bapak sesat. Cuma ya biarlah. Manusia boleh berpendapat yang memilih, cuma yang sedih. Cuma ya sedih juga. Kalau kamu tanya sesatnya itu di mana sih? Kok bisa ya orang bilang sesat tanpa alasan? Orang bilang saya duit tunggal, apalah. Coba dengan khotbah saya apakah begitu? Orang saya bicara Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Itu kan lalu saya bicara soal Allah yang esa, ya. Tritunggal yang esa. Tapi apa Tritunggalnya? Nah itu dengarkan dulu. Punya teman kok segitunya. Menurut saya tidak ada yang salah dengan pengajaran yang Bapak sampaikan. Anak saya yang autism aja sangat suka khotbah-khotbah Bapak. Dari dia baru lahir sudah saya cekoin khotbah-khotbah Bapak. We love your teaching very much Pak Eras. We love you choose, ma'am. Ya, jadi sebenarnya saudaraku ini hal yang harus dipahami dengan benar. Banyak orang yang tidak memahami dengan benar ya, saudaraku. Oke. Saya kira banyak orang tidak memahami kebenaran sehingga mereka mengatakan saya sesat. Saya tidak tahu ya. Sampai hari ini masih saja orang mengatai saya sesat. Nah, tapi soal ini boleh saya break dulu ya, saudara. Begini loh, saudara sekalian. Jadi saya tidak tahu mengapa ya orang kok mengatai saya sesat itu. Nggak tahu ya kenapa ya. Padahal saya ini ya tentu belajar firman Tuhan dengan baik, sekolah teologi dengan benar, selama 40 tahun di Gereja Betel Indonesia itu tidak pernah saya dikatain sesat gitu. Kok kemudian bisa dikatain sesat itu apa gitu? Itu enggak ngerti saya. Enggak ngerti. Hari ini saya menjadi ketua dari Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen yang membawai 380 lebih sekolah tinggi teologi dan saya terpilih secara aklamasi dari voting ya, bukan ditunjuk ya. Orang sesat kan nggak bisa ditunjuk begitu, saudara. Tapi nggak apa-apa ya, kita justru itu yang membuat kita lebih waspada. Jangan-jangan kita memang sesat, lalu kita periksa diri gitu kan. Lalu kita juga belajar untuk mengampuni dan mengasihi orang yang membenci kita supaya kita tidak terjerumus dalam kebenciannya. Itu juga bagus. Jadi hal ini baik sekali ya untuk olahraga batin kita. Saya kepada ibu ini karena ibu tidak memberikan hal yang rahasia, namanya saya sebut aja Liana ya, Ibu Liana. Bu Liana, terima kasih untuk kebersamaannya dengan saya. Terima kasih saya dipercayai, saya tidak sesat memang. Dan dari tulisan Anda bertanya Alkitab menjawab, Abam, banyak orang diubahkan. Ya. Dan yang diubahkan bukan orang-orang bodoh, orang-orang yang cerdas dan punya logika. Bukan orang-orang yang tidak mengerti apa-apa yang gampang dibodohin. Oke. Apakah khotbah Bapak sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris semua? Sebagian sudah, sebagian belum. Saya juga berdoa khotbah Bapak dalam bahasa Korea, Jepang, Mandarin, Arab, Perancis.
Mandarin sudah. Biar semakin banyak orang yang mendengarkan khotbah Bapak, luar biasa ya. Ya, Ibu Liana, kamu akan saya ajak untuk bersama saya melayani Tuhan. Ya, saya tidak memanfaatkan orang, saya tidak memperdaya orang, tapi memberdayakan untuk kemuliaan Tuhan. Nanti Ibu Liana tidak akan menyesal di langit baru bumi baru. Kita akan bersama-sama dan tidak akan pernah menyesal. Kita berjuang untuk Tuhan 100% dari segenap hidup kita. Sehat selalu ya Pak, panjang umur supaya Bapak mengajarkan banyak hal lebih lagi. God bless you and keep you. Pak Eras, kami sangat mengasihi Pak Eras. So I love you in Christ too, ma'am. Ya, terus salam hormat Liana dan Hans, my 14 years old autism boy. Oh, give my big hug, ya, betul ya? Give my big hug, my love to for your son, si Hans ya. Who love you and your teaching very much. Kami pengen banget ketemu dan peluk Pak Eras loh, Pak. Ya, saya tadi hug big, kok ini juga kata peluk. Saya belum baca tadi kata peluk. Nanti Liana akan dihubungi oleh orang saya ya. Saya sebenarnya juga ada ahli autism juga yang bisa nanti diajak untuk berbincang-bincang. Jemaat kami juga ada yang punya keadaan itu anaknya. Makanya di sekolah minggu kami itu ketika belum ada masa pandemi, ada kelas untuk khusus yang ada kebutuhan khusus. Jadi ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, ada yang punya kebutuhan khusus seperti autism ini. Ya, aku senang membaca tulisan ini Liana ini. Ya, kuat, banyak teman masih bersama saya. Wanita usia 50 tahun, 0895 3263 dan seterusnya. Salam Pak Erastus yang kami hormati. Pak, ponakan saya cerita kalau anak yang sekarang kelas 5 SD bercita-cita mau sekolah di Kanada nantinya. Saya khawatir Pak kalau cucu ponakan saya nanti terhilang. Tolong Pak nasihatin kami. Jawaban Bapak kan saya suruh ponakan untuk mendengarnya karena mengingat kekristenan di Eropa sudah hancur. Mengerikan Pak. Terima kasih Pak. Oke. Nanti akan diberitahu ini, ya. Keponakan cerita kalau anak yang sekarang kelas 5 sudah bercita-cita mau sekolah di Kanada. Sekolah di luar negeri itu tidak menjadi masalah kalau anak kita sudah kita lengkapi dengan pengertian kebenaran yang cukup. Pengertian kebenaran yang cukup. What is the reason we live? Apa alasan kita hidup? Seperti Truth ID mengajarkan terus setiap kali itu. Nah, kirim anak you ke luar negeri, bidang yang memang di Indonesia tidak ada. Dan memang dibutuhkan, sudah tidak ada dibutuhkan. Kalau di Indonesia ada, kenapa nggak di Indonesia? Kalau nggak dibutuhkan, untuk apa dipelajari? Oke? Atau kirim anak Anda ke luar negeri untuk belajar apa yang di Indonesia tidak bermutu. Kalau ada yang bermutu, kenapa di Indonesia? Dan yang kedua tetap, kalau itu dibutuhkan, jangan belajar jauh-jauh, balik ke Indonesia lalu nggak dibutuhkan di sini. Karena saya pernah mendengar juga seorang belajar satu bidang pengetahuan yang akhirnya di Indonesia nggak ada yang bisa pakai. Karena nggak dibutuhkan di negeri ini. Konyol kan? Iya. Yang berikutnya, kalaupun punya anak di luar negeri harus dikontrol. Kita sekarang punya FaceTime, tiap hari harus ditemui. Dan bisa dikontrol jam berapa dia pergi. Jam berapa dia pulang, siapa temannya. Pasang CCTV di kamarnya, di rumahnya. Supaya tahu apa yang dilakukan, ini pun akan banyak membantu. Berikutnya, jangan berharap dengan sekolah ke luar negeri anak kita sukses. Tidak sedikit yang pulang akhirnya pintar main judi. Ada yang malah sudah kena narkoba. Pulang sudah rusak, wanita sudah kehilangan kewanitaannya. Pria sudah bergaul tidak karu-karuan, jadi ajaib, jadi aneh. Hati-hati. Jangan berpikir dengan mengirim anak ke luar negeri itu jadi baik. Belum tentu. Belum tentu. Ya. Tolong jangan berpikir picik. Ya. Ada orang yang tidak pernah keluar negeri, bantu mama jual bakso. Akhirnya lebih sukses dari orang yang keluar dari luar negeri S2. Cari kerjaan. Lalu dapat pekerjaan, saya tanya berapa gajinya. Bosnya ngasih tahu saya.
Itu S2 di luar negeri tuh. Lah, berapa banyak biayanya? Gaji cuma 7,5 juta sekarang. Hah? Nah, kadang-kadang orang tua juga merasa bangga kalau anaknya sekolah di luar negeri. Oh ya, anak saya sekolah di New Jersey atau ada di London. Waduh, bangga. Kebanggaan yang Anda beli dengan harga mahal. Anakmu pulang rusak. Kalaupun punya ijazah juga tidak gaji besar. Dan belum tentu juga bisa adjust di Indonesia atau menyesuaikan dengan Indonesia. Makanya saran saya doakan. Berdoa dulu apakah ini kepergiannya studi ke luar negeri, going abroad ini betul-betul bermanfaat. Saya tidak melarang loh, tapi memberi pertimbangan-pertimbangan. Kalaupun harus ke luar negeri, tadi saya katakan siapkan anakmu untuk siap ke sana. Lalu jika ada family saudara, titipkan ke saudara. Ya. Kalau terpaksa tidak, cari dormitory. Asrama akan lebih aman daripada apartemen yang bisa tidur laki perempuan. Ya. Kecuali asrama itu asrama ngawur juga. Tapi kalau asrama yang baik, apalagi asrama Kristen yang dikelola oleh misalnya gereja Katolik atau gereja Kristen, itu lebih baik. Titipkan ke saudara. Atau memiliki, titipkan ke rumah satu keluarga Kristen. Ada ibu asuh gitu. Jadi ada homestay di mana ada orang tua yang mengawasi. Itu lebih baik. Plus dari Jakarta kita awasi terus. Siap? Oke, Tuhan memberkati.